kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar ya, jadi jangan takut. Hasil laga Timnas Indonesia U16 versus Vietnam dan keputusan gila dan berkelas Erick Thohir usai laga. Berita pertama, jalannya laga. Timnas U16 Indonesia berhasil unggul sementara atas Vietnam U16 dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF. Skor sementara babak pertama 2-0 untuk keunggulan Garuda Muda. Peluang emas pertama Timnas U16 Indonesia tercipta pada menit awal babak pertama. Tendangan salto Andi Faid Jamaluddin yang menerima bola liar dari sepak pojok Fandi Ahmad masih bisa ditangkap kiper Soahwatin. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta melalui kaki Muhammad Zahabi Gholi pada menit ke-1. Umpan terobosan Fandi Ahmad berhasil diselesaikan dengan gemilang oleh penyerang asal klub Persija Jakarta itu dengan apik. Dava Saidan menambah keunggulan Timnas U16 Indonesia pada menit ke-4. Ia melepaskan tendangan keras mendatar dari luar kotak setelah menerima umpan sodoran dari Jos Holong. Skor 2-0 untuk keunggulan Timnas U16 Indonesia bertahan hingga turun minum. Berita kedua, Ketum PSSI Erick Thohir mengaku ingin 3-4 pemain Timnas U16 Indonesia promosi ke Timnas U20 Indonesia. Erick Thohir menginginkan 3-4 pemain Timnas U16 Indonesia promosi ke Timnas U20 Indonesia. Hal ini ia sampaikan usai Timnas U16 Indonesia tumbang di semifinal ASEAN Cup U16 tahun 2024 dari Australia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi daya juang pasukan Nova Arianto. Timnas U16 Indonesia kalah 3-5 dari Australia namun memberikan perlawanan hebat hingga menit terakhir. Padahal Garuda Asia bermain dengan 10 pemain sejak menit 28. Mochammad Mirza sempat mengimbangi Australia 2-2 di babak pertama. Namun mereka tak kuasa menahan gempuran Australia di babak kedua hingga kalah dengan skor 3-5. Kita nggak kalah, cuma hari ini bola bundar dan ya kebetulan kita kena kartu merah, kata Erick Thohir. Namanya juga sepak bola, tetapi tadi dengan 10 pemain kita bisa skor 2 gol. Ini masa depan tim nasional, kita bangun. Saya rasa di sini ada 3-4 pemain sebagai pelapis nanti di U20 yang kita bangun, tambahnya. Kota Surakarta sebagai penyelenggara ASEAN Cup U16 tahun 2024 menuai pujian dari seluruh negara peserta. Penyelenggaraan ASEAN Cup di Surakarta mendapat pujian dari semua negara peserta. Seperti diketahui, turnamen tersebut dilaksanakan di Solo sejak 21 Juni hingga 3 Juli. Ada 2 venue yang ditunjuk untuk menggelar pertandingan yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Sekjen PSSI Yunus Nusi berterima kasih kepada jajaran pemerintah kota Surakarta karena berhasil secara keseluruhan mengadakan event internasional ini. Kita mengucapkan berterima kasih kepada pemerintah Surakarta, kata Yunus Nusi saat ditemui di Stadion Manahan pada Senin 1 Juli 2024. Pak Wali Kota terima kasih banyak atas dukungannya yang besar kepada sepak bola Indonesia. Sukses, supporternya banyak, pertandingannya juga bagus. Pak Wali Kota sudah menyampaikan khususnya kepada saya bahwa kita telah didukung Kapolres, Dandim, dan pemerintah yang ada di sini. Kami sangat berterima kasih sekali lagi, tambahnya. Yunus menambahkan bila semua negara peserta memuji Indonesia terkait penyelenggaraan event kali ini. Hal ini dikarenakan juga sambutan masyarakat Surakarta yang hangat sehingga kontingen peserta merasa nyaman selama tinggal di Solo. Tidak ada keluhan dari negara peserta. Kami juga sangat senang, kata Yunus. Coba lihat, bahkan semua negara mengucapkan pujian kepada Surakarta dan juga sangat menyenangkan kami. Ya, kami mohon jangan kapok-kapok timnas bermain di sini.
Apalagi timnas sering main di sini. Mudah-mudahan wali kota dan masyarakat Surakarta selalu senang menyambut timnas di sini, tambahnya. Yunus Nusi berharap Stadion Manahan bisa menyelenggarakan event-event lain, termasuk untuk timnas wanita Indonesia bahkan timnas Indonesia senior. Masih menunggu ketum jika timnas wanita Indonesia, kata Yunus Nusi. Bila memungkinkan, bisa diterima di sini. Kapasitas stadionnya hanya 20.000. Kalau laga uji coba Kiba bicarakan lagi sama ketum, tambahnya. Mantan pelatih Malaysia melihat fenomena timnas Indonesia yang tengah menjadi perbincangan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Perkembangan pesat tim Garuda bisa dilihat dari beberapa prestasi yang telah mereka raih selama ini. Salah satu contoh paling jelasnya adalah timnas Indonesia mampu lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak berpartisipasi di Piala Asia 2023 Qatar. Tak hanya itu, skuad Garuda juga berhasil masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Raihan ini tentunya tidak bisa lepas dari peran Shin Tae-yong yang mampu memberikan perubahan nyata sebagai pelatih timnas Indonesia. Salah satu cara Shin Tae-yong memperbaiki sepak bola Indonesia adalah dengan mendatangkan pemain keturunan yang jelas memberikan pengaruh positif saat ini. Perkembangan luar biasa timnas Indonesia ini lantas menjadi sorotan dunia, termasuk Malaysia. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki banyak pemain muda yang pastinya bakal menguntungkan mereka di jenjang senior nantinya. Pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan, terutamanya pasukan kebangsaan ataupun timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi, kata Ong Kim Swae. Saat ditanya mengenai kondisi timnas Malaysia sekarang, mantan pelatih itu mengaku jika keadaan mereka tidak begitu baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Tidak berapa bagus, ungkapnya.